Jadi intinya adalah menaklukkan amarah ini menjadi suatu, kalau itu bisa kita kerjakan, itu bisa menjadi suatu ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Salah beberapa takwa, Bukan salah satu ya. bukan salah satu. Salah beberapa takwa itu bisa salah satunya adalah memohon ampunan kepada Allah Ta'ala atau taubat. Itu takwa. Kemudian yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, yaitu orang yang menyedekahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV, apa kabar, sehat? Ibu-ibu di sini sehat? Semangat? Biar tambah semangat, coba berdiri dulu. Berdiri. Ustadz, maaf ya, saya berdiri ya Ustadz. Iya. Ibu yang ini sini, ikut saya ke depan. Sini. Kita olahraga bareng dulu supaya seger. Sini, ibu usianya berapa? 61. Berapa? 61. 61 tahun. Iya. Masih sehat, masih seger. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, seger. Coba sekarang. Tangannya ke atas. Hembuskan. Sekali lagi. Tangan ke atas. Hembuskan. Ibu udah gosok gigi belum? Oh udah. Tepuk tangan deh, seger semuanya. Ayo silakan ibu. Duduk kembali. Nah, supaya seger, supaya semangat, lakukan itu. Itu saya aja ngarang ya. Yang jelas kita bersama dengan Ustadz Danu tidak ngarang Kak Ustadz Danu. Benar adanya yang akan disampaikan. Dan hari ini di Siraman Kolbu kita akan mengangkat tema yaitu menaklukkan amarah. Siapa yang suka marah-marah di sini? Saya. Ada yang ngaku saya. Pilih marah, pilih bersabar. Yakin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mau bersama Allah atau tidak? Jadi harus bersabar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita manis ya, menaklukkan amarah. Betul. Manis diucapkan, manis didengar, susah dilakukan. Betul Ustaz. Jadi menaklukkan amarah ini memang harus difahami bahwa marah ini hanya sifatnya setan. Jadi sifat seorang mukmin atau mutakin itu harusnya sudah tidak dikerjakan lagi. Kemarahan, apapun bentuknya kemarahan, mau didolimi orang lain, mau didolimi oleh istri atau suaminya, mau dimarah sama anaknya itu durhaka, tidak ada kemarahan. Adanya hanya doa dan doa. Nah, ini memang susah sekali. Memang menaklukkan amarah ini menjadi... Ustaz, kenapa tiba-tiba Ustaz mukanya gelap Ustaz? Jangan marah. Iya. Lanjut Ustaz. Kali ini lawan-lawan kita para jin. Enggak lah. Kayak serem ah Ada Ustaz. trouble. Jadi intinya adalah menaklukkan amarah ini menjadi suatu, kalau itu bisa kita kerjakan, itu bisa menjadi suatu ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Salah beberapa takwa. Bukan salah satu ya. Bukan salah satu. Salah beberapa takwa itu bisa salah satunya adalah memohon ampunan kepada Allah Ta'ala atau taubat. Itu takwa. Kemudian yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, yaitu orang yang menyedekahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Takwa juga. Iya, Lagi itu ada takwa uang, juga. sedekah. Lagi nggak punya uang, sedekah juga. tetap, walaupun tidak perlu dipaksakan, karena ada di dalil yang lain itu yang harus harus diberikan itu tidak semuanya. Jadi harus ada harta untuk keluarganya, anak istrinya, untuk berbekal beberapa minggu, bulan, baru kemudian sisanya bisa ditabung atau disedekahkan, silahkan, tetapi ada situ. Nah, kemudian setelah alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal qadiminal ghaidha. Jadi istilahnya orang yang menahan amarah. Salah satunya orang menahan amarah itu bukan marah tapi diem. Ya boleh-boleh aja lah itu. Yang penting nggak keluar dulu. Tapi intinya orang menahan amarah itu, menahan itu adalah kita mau marah itu tahu,
ada lawan, ada orang memusuhi kita, ada lawan maksudnya. Kemudian kita menahan amarah itu memang tidak mengeluarkan amarah kita. Kita tidak mengeluarkan. Ya, ini salah satunya orang yang mencegah amarah ini keluar itu termasuk takwa. Tapi kalau nggak dikeluarin jadi penyakit. Dikeluarin jadi penyakit juga. Jadi Sama. gimana dong? Musyawarah. Jadi Jadi musyawarah sebenarnya itu bisa langsung melompat. Jadi kalau kita memang ditahan itu jadi penyakit, dikeluarkan dalam bentuk marah itu juga jadi penyakit, yaitu dimusyawarahkan. Kalau nggak bisa, memang salah satunya adalah memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka. Mintakan ampunan dosa-dosa mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini malah unsur takwanya lebih tinggi. begitu. Bukan penakut ya. Kalau orang penakut kan beda. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu bukan sekedar hanya reaksi, hatinya. Pada waktu dia itu bisa marah terhadap seseorang, bisa mukulin seseorang, tapi dia tidak kerjakan malahan karena Allah. Karena ingat bahwa saya harus memaafkan dia karena Allah. Nah, disinilah sebenarnya niat lillahi ta'alanya itu lebih kuat. Kan beda nih kalau orang penakut itu dimarahin itu, dia takut sudah. Jadi nggak ada unsur Allah. Takutnya yang muncul. Nah, yang dinilai oleh Allah Sama-sama Ta'ala. diam tapi ini takut, tapi satu lagi Yang satu kepada Allah. iya ini beda. Jadi Nilainya. nilainya itu ketakwaannya lebih pada waktu dia mampu tapi dia tidak mengerjakannya. Iya, seperti sekarang kan sosial media ya. Ada di Instagram, ada yang komentar gimana, dibalas, oh jadi berantem. Iya itu. Atau ibu, bapak datang pulang kerja marah-marah. Ibu juga merasa capek, marahin lagi, wah piring terbang. Atau memilih bikinin minum, sini Pak minum dulu. Minum dia. Akhirnya redam sendiri. Iya. Itu lebih bagus ya. Nah, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi memang itulah yang harus kita kerjakan sebagai seorang muslim yang belajar taat. Wong kita itu hidup di dunia itu untuk taat pada Allah. Iya. Ya kalau masalah umpamanya ada kemarahan dari luar itu kan ujian. Difikirin aja itu ujian kita selesai. Betul. Persoalan umpamanya, wah kalau umpamanya saya kerjaan ini nggak dapat, saya nggak dapat uang, itu kan kamu sejak dulu memang mengejar harta aja. Coba kalau kamu serahkan sama Allah, ikhtiarnya normal, ya nanti Allah akan ngatur hidup. Benar-benar diatur oleh Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi bisa jadi ladang pahala sebetulnya. Semuanya. Tergantung kita menyikapinya. Ya tergantung kita menyikapinya. Oke. Insya Kalau ada Allah. api, apakah tambah api lagi atau air supaya adem? Insya Allah seperti itu ya mirip lah. Ya. Oke kalau begitu. Di sini Ibu sudah mau ada yang bertanya enggak? Ada? Wih langsung yang ini cepat tanggap sekali ya, yang lain belum tunjuk tangan. Ibu Cepat mau tanggap beneran? darurat. Coba, ayo Ibu silakan berdiri. Ini sepi banget ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hoeria dari Bojong Rangkas, Ya, Ciampea. sampai ya. Dari Majlis Taklim Amalia Bojong Rangkas. Iya. Umur saya 45 Pak Ustadz. Enggak nanya. Iya. Solusinya ini Pak Ustadz. 40 tahun. Saya kalau minum air panas dari umur 10 tahun Maksudnya gimana? sampai sekarang. Tapi kalau nggak minum air panas lemes. Sebentar, air panas anget atau air panas mendidih? Mendidih. Dari kecil? Iya. Sampai sekarang? Iya. Kalau nggak minum lemes badan saya. Oh. Gimana tuh Pak Ustadz solusinya? Enggak, beneran Ibu? Jadi Beneran. abis ngegolak tuh? Iya, ini tetangga saya pada tahu. Siapa tetangganya? Iya. Betul, coba kita tanya. Emang benar? Iya benar. Dia kalau suka makan uduk di rumah, minta airnya air yang panas. Panas mendidih? Iya, baru dari termos kan baru dimasukin ke termos, saya taruh ke gelas langsung dia minum. Segelas habis, iya, emang bener. Nyata kok. Itu coba mana lagi? Betul, Ibu juga pernah jadi saksinya? Iya betul. Betul itu minum air panas mendidih. Karena saya pernah diurut sama dia. Ibu bisa ngurut juga? Iya bisa ngurut ya. Pas mau ngurut minta air panas dulu yang mendidih. Kasih cangkir minum gitu, langsung. Jadi setiap minum Ibu harus air panas? Panas. Harus? Ya, harus. Tiap ke orang gitu ya. Kalau nggak minum lemas Pak Ustadz. Enggak sehari sekali minumnya atau setiap minum? Tiap hari lah. Tiap minum? Iya, tiap minum. Ibu nggak sariawan nih Enggak, mendidih gitu? enggak. Ya makanya saya minta solusi Pak Ustadz. Oh ya. Iya. Sebenarnya kalau yang seperti ini begini Mas,
inilah debus di acara pengajian. Tapi nggak apa-apa, nyantai aja, nyantai. Bentar aja. lagi, Ustadz saya suka makan beling. Aku jadi gelap juga ini saya ngomongin. Gimana solusinya Pak Ustadz? Solusinya kalau ibu mau jadi orang normal, Iya, kan gitu. Ini kan nggak iya. normal. Iya. Kalau saya amati dari perjalanan hidup saya, gitu. Iya. Ini ada ilmu di daerah mulut sampai ke apa namanya, Ke usus, ke lambung, ke usus, lambung khususnya. Memang beliau kayaknya ada ciri hanya mirip ya, mirip Nabi Ibrahim, mirip aja. Mirip. Kalau Nabi Ibrahim itu kan dibakar tidak apa-apa. Kalau ini kena air panas nggak apa-apa gitu. Hanya mirip, tetapi ini ilmu Ibu Khairiyah. Ini Nggak apa-apa ilmu. Kalau Ibu memang pingin kayak orang normal biasa, ilmu ini memang harus dilepas. Ilmu ini sudah menyatu di dalam tubuh Ibu. Ibu merasa terganggu dengan kondisi sekarang atau Enggak, gimana? tapi suka kalau nggak minum lemes gitu. Jadi pengennya normal aja kayak teman-teman Iya, yang lain iya, gitu. iya. Iya. Paling ya minum air biasa tetap nggak lemas, tapi ya Iya. jangan gini nanti kan repot nanti ya. Iya.